Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman slide berikutnya. Oke, baik teman-teman, seperti biasa saya akan menyampaikan 5 teori ya, 5 teori yang berkaitan media mempengaruhi masyarakat dan sekaligus juga masyarakat mempengaruhi terhadap media, gitu ya. Jadi sama-sama saling mempengaruhi. Nah, teori-teori tersebut diantaranya adalah teori agenda setting, gitu ya. Teori agenda setting itu kan sebetulnya asumsi dasarnya atau yang bersifat umum gitu ya. Apa yang dianggap penting oleh media maka akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Begitu juga masyarakat menganggap penting sebuah eh, informasi maka akan dianggap penting juga oleh media ya. Begitu jadi sama-sama saling mempengaruhi gitu ya. Jadi di pertemuan sekarang ini adalah bagaimana media mempengaruhi audien dan audien pun juga mempengaruhi media. Nah, salah satu teorinya adalah agenda setting ya. Nah, ini agenda setting yang ditemukan atau digagas oleh Maxwell, McCombs dan Donald Trump ya tahun 1972 ya. Nah, asumsi dasar umumnya sudah saya sampaikan, gitu ya. Apa yang dianggap penting oleh media, maka akan dianggap penting juga oleh uh, masyarakat. Itu juga masyarakat menganggap penting isu itu, maka akan dianggap penting juga oleh media, gitu ya. Maka sama-sama saling mempengaruhi. Nah, itu kemudian asumsi dasar yang lainnya adalah di sini. Media mempengaruhi masyarakat dengan menentukan isu apa yang dianggap penting. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, media tidak memberitahu apa yang harus dipikirkannya, kan gitu ya. Apa tidak memberitahu karena sudah pasti bahwa apa yang dianggap penting oleh masyarakat, maka media pun juga akan menganggap penting gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih perkembangan teori ini? Nah, coba kita lihat di era media sosial ya. Nah, agenda setting itu tetap relevan, tapi lebih terdesentralisasi gitu ya. Kenapa? Karena tren viral itu sering dipengaruhi oleh algoritma atau masyarakat sendiri, kan gitu ya. Desentralisasi itu adalah pelimpahan. Jadi bukan hanya kewenangan masyarakat, apa media untuk menentukan pemberitaan itu, tetapi ada masukan atau ada yang dianggap penting juga oleh masyarakat, gitu ya. Maka salah satu apa namanya, salah satu titik tolok ukurnya adalah di sini adanya pengaruh algoritma atau masyarakat itu sendiri sehingga media ya tidak bisa mandiri, masih memerlukan masyarakat. Masyarakat pun juga begitu ya. Lalu hubungannya dengan dunia jurnalistik ya ini sini. Masyarakat mempengaruhi media melalui ini nih, melalui sosial dan politik gitu ya. Misalnya survei opini publik atau tren viral yang ada di media gitu ya, media sosial misalnya. Nah, ini sering diadopsi oleh media mainstream hasil itu. Masyarakat bisa memberikan penekanan lalu tekanan sosial atau politik, karena hasil seperti ini juga sering diadopsi oleh media mainstream atau media-media lain ya saya kira seperti itu. Ya, gitu teman-teman. Teori nomor pertama yaitu teori agenda setting yang ditemukan oleh Maxwell McCombs dan Donald Trump 1972 ya. Baik, teman-teman, kita lanjut pada teori yang berikutnya. Teori yang kedua adalah teori strukturasi atau structuration theory yang digagas oleh Anthony Giddens ya 1984. Nah, asumsi dasarnya
Ya, lihat ya, fokus nih teman-teman. Media adalah bagian dari struktur masyarakat, kan gitu ya. Sekali lagi, media merupakan bagian struktur dari masyarakat yang dinamis, gitu ya, dinamis. Nah, struktur ini mempengaruhi tindakan masyarakat, gitu ya. Artinya, media karena sebagai struktur masyarakat yang dinamis, maka di situ dia mempengaruhi tindakan masyarakat, maaf ya, masyarakat. Nah, tindakan masyarakat yang kedua ini dapat mengubah struktur tersebut, gitu ya. Nah, struktur tersebut dalam hal ini adalah media, gitu ya. Kan ini asumsi dasar pertama ini ya. Sekali lagi, media adalah bagian dari struktur masyarakat yang dinamis. Nah, struktur ini mempengaruhi tindakan masyarakat. Nah, tindakan masyarakat juga dapat mengubah struktur tersebut. Nah, itu sama-sama saling mempengaruhi ya. Lalu kita lihat nih di perkembangannya ya, strukturisasi media terlihat jelas nih dalam interaksi antara platform digital, misalnya Twitter ya, dengan penggunanya yang terus mengubah aturan platform di sini. Ya salah satunya Twitter gitu ya, itu dipengaruhi, kemudian masyarakat pun juga mempengaruhi terhadap Twitter itu sehingga mengubah aturan-aturan yang biasa yang ada di Twitter itu gitu ya. Nah, hubungannya dengan apa namanya, hubungannya dengan, dunia jurnalistik, ya ini, masyarakat yang terorganisir gitu ya, dapat menggunakan media untuk menentang struktur sosial yang ada. Nah, sama-sama di situ ya, sama-sama si media pun juga bisa menentang struktur sosial yang ada di masyarakat daripada kesempatan yang lainnya juga masyarakat menggunakan media untuk menentang struktur yang ada di struktur sosial yang ada di masyarakat. Itu ya teori yang kedua. Baik, kita lihat teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga adalah teori teknologi determinisme atau technological determinism yang digagas atau ditemukan oleh Marshall McLuhan ya di situ. Udah lama ya, 1964. Nah, asumsi dasarnya ini nih. Teknologi media bukan hanya alat, tetapi juga kekuatan yang membentuk pola pikir, perilaku dan struktur sosial masyarakat, gitu ya. Jadi di sini media bukan hanya sebagai alat, tetapi juga kekuatan yang membentuk pola pikir dan perilaku serta struktur masyarakat. Nah, ketika media punya kekuatan untuk membentuk pola pikir di situ, pola pikir ya. Nah, ketika dia mau memberikan pengaruhnya itu juga dipengaruhi oleh pola pikir dan pola perilaku serta yang ada di dalam masyarakat terhadap media di situ ya. Nah, perkembangannya teknologi seperti AI dan VR gitu ya menjadi alat baru yang membentuk cara masyarakat memahami realitas di situ ya. Nah, itu perkembangan dari teori ini. Kemudian hubungannya dengan dunia wartawan. Nah, di sini ada tekanan masyarakat terhadap teknologi yang lebih inklusif dan aksesibel, itu mempengaruhi desain dan pengembangan media baru di situ ya. Nah, media juga akan mempengaruhi apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, makanya dia mencoba desain apa yang diinginkan oleh masyarakat di situ ya. Nah, di situ ada tekanan masyarakat, media juga bisa mengimplementasikan tekanan itu, lalu mempengaruhi terhadap masyarakat untuk memberikan tekanan-tekanan tadi. Gitu ya. Itu teman-teman teori yang ketiga. Nah, teori yang keempat adalah teori diffusion, maksud saya teori diffusion of responsibility dalam media ya di situ. Dipopulerkan atau ditemukan oleh Bibb Laten dan John Berley di situ ya tahun 1968. Nah, asumsinya apa? Asumsi dasarnya. Nah, ini ketika tanggung jawab menjembar di antara banyak individu, gitu ya. Seperti
di media massa atau media sosial gitu, kecenderungan untuk tindakannya menurun. Artinya gini, ada isu atau informasi gitu ya, menyebar di antara masyarakat yang ditangani oleh banyak orang gitu ya. Banyak orang ini bisa media massa, bisa media sosial gitu ya. Nah, itu kecenderungan untuk bertindaknya itu adalah menurun karena masing-masing masyarakat secara individu ya bertindak, kemudian media pun juga bertindak. Nah, dari situ biasanya kecenderungan bagi orang lain untuk bertindak lagi menjadi menurun karena masing-masing sudah melakukan tindakan-tindakan itu. Masyarakat iya bertindak, media pun juga iya bertindak. Nah, ketika itu sama-sama bertindak, maka ada pihak yang lain, masyarakat yang lain ingin bertindak atau media lain yang ingin bertindak, ya itu akhirnya menjadi menurun, gitu ya. Karena sudah ditangani oleh orang orang lain dan media yang lain, seperti itu ya. Contoh misalnya atau perkembangannya nih, ke kampanye sosial misalnya berbasis media itu menggunakan strategi yang lebih personal untuk mengatasi efek distribusi yang tanggung jawab di situ ya karena masyarakat inginnya apa, nah keinginan itu diserap oleh media maka media memberikan informasi itu sesuai dengan kebutuhan personal ya kan gitu ya. Lalu hubungannya itu adalah ya media menyesuaikan pendekatan narasi untuk mendorong aksi yang nyata ya seperti memberikan tautan langsung untuk donasi atau partisipasi kan gitu ya. Nah, itu juga biasanya kaitannya misalnya media apa wartawan juga atau ya masyarakat gitu ya membutuhkan informasi itu kemudian pada kesempatan yang sama masyarakat memberikan informasi itu dan masyarakat memberikan tindakan-tindakan tertentu misalnya berdonasi atau berpartisipasi kan gitu ya itu melalui apa ya media yang biasanya mengkoordinir itu juga biasa ya media. Baik teman-teman itu tentang teori yang keempat. Kita lihat teori yang terakhir yang kelima. Teori yang kelima adalah media interactivity theory ya. Itu yang dipopulerkan oleh Jonathan Stewart 1992. Nah, konsep dasar adalah tingkat interaktivitas dalam media menentukan sejauh mana pengguna dapat mempengaruhi konten bentuk komunikasi media. Begitu juga media itu akan memperhitungkan gitu ya konten apa nih yang dimiliki atau yang diinginkan oleh masyarakat kan gitu ya. Nah, tadi tingkat interaktivitas antara media dengan audien itu terjadi atas konten-konten yang diinginkan oleh media, diinginkan oleh masyarakat dan diinginkan oleh media juga sehingga membentuk sebuah konten yang dipublish berdasarkan masukan dari audien, gitu ya. Oke, perkembangannya di sini adalah interaktivitas adalah kunci dalam media digital saat ini ya, gitu ya, dengan fitur seperti voting langsung gitu, asosiasi tanya jawab atau konten berbasis algoritma. Di situ perkembangan dari teori interaktivitas media ini. Nah, hubungannya dengan dunia wartawan, nah ini permintaan masyarakat terhadap pengalaman yang lebih personal mendorong pengembangan teknologi seperti IR, VR, AI, AR, dan VR atau chatbook berbasis AI ya di situ ya. Jadi permintaan masyarakat terhadap pengalaman yang lebih personal itu mendorong media untuk mengembangkan teknologi itu gitu ya. Jadi dari ada keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat, maka media mengembangkan teknologi itu untuk memenuhi kebutuhan atau yang diinginkan oleh masyarakat. Itu teman-teman teori yang kelima. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.